seperti biasa kita akan melaksanakan titik-titik yang menjadi sasaran nyamuk dan sasaran nyamuk nyarinya di air. Kita juga nyarinya di air, sama-sama nyari sasaran seperti itu. Mudah-mudahan sih saya nggak menemukan jentik. Jadi kalaupun ketemu, mudah-mudahan jentiknya itu dan kasus yang perkembangan hari ini mudah-mudahan masih nol Bang Itang. Ya, Bang Itang ya. Dan curah hujan kita nggak bisa perkirakan. Minggu kemarin tuh padat merayap hujannya. Sekarang sudah seminggu ya. Itu hangat-hangat aja seperti itu. Mudah-mudahan cuaca tidak menjadi alasan dan kita tidak boleh menyalahkan cuaca. Itu udah sunatullah. Jadi mau musim panas, mau musim hujan, ya kerjaan kita seperti ini ya. Mudah-mudahan semua itu menjadi berkah buat kita semua. Orang Pesanggerahan tidak ada kasus. Mungkin itu sampai seterusnya. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan lah. Oke, ini kan hanya RT 3 doang ya. Tapi karena RT 3 itu berdekatan dengan RT yang bersebelahan, jadi ibu jangan hanya fokus di RT 3-nya saja. Ketika ada di sebelahnya, boleh juga diperiksa. Ya, sama begitu juga kalau cuma lagi jalan, jangan hanya fokus di RT-nya, tapi saling terintegrasi semuanya ya. Oke. Ini, jadi kita bagi dua, yang biar parodi karena di bawah dan kering parodi. Ini parodi biar di atas ya Pak. Ini yang di bawah ini biar Pak Itang. Ya, biar sama ya. Dimanti PKK untuk Pak Itang ya. Biar tingginya seperti Itang. Apa? Oke. Ya udah yuk kita masuk yuk biar cepat. Lagunya enak,
satu rumah satu jumantik, melawan demam berdarah cikungunya, jika dan Japanes encephalitis, semua kita berantas habis. Menguras, mengutuk dan mendaur ulang, bersihkan sarang nyamuk dan jentik. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Budayakan PSN, keluarga sejahtera, Indonesia sehat, Indonesia jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan nyamuk ya. Nyamuk ini memang ya, tidak dibiarkan lagi banyak. Tentunya mungkin saya menghimbau kepada para jemaat, bukan hanya tugas saja, tapi kita membuat untuk jemaat mandiri. Kembali lagi kepada warga khususnya, marilah kita berbudaya untuk jemaat mandiri. Kenapa? Mungkin kalau hanya petugas saja itu tidak akan terselesaikan. Kita antisipasi saja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin baik itu pengaruh cuaca atau apa, tetap kita akan melaksanakan dan memeriksa di mati. Kami mohon kepada warga semuanya, ya nanti mungkin akan edukasi ya untuk para kader ya, untuk menyampaikan kepada warga bahwasanya kita melakukan jumantik mandiri satu rumah satu, itu akan selesai nantinya. Dan begitu pula jangan sampai selain mungkin PRT ya, untuk PRT semuanya ini lakukanlah untuk jumantik mandiri. Jadi jangan mensorot dari petugas saja, itu tidak akan selesai. Marilah kita sama-sama untuk membudayakan jumantik mandiri. Mungkin ibu setuju ya Bu ya, semuanya Bu ya. Persoalan bukan apa-apa, kalau kita mengandalkan petugas tidak akan tercover. Yang satu kali kita buang, besok aja nembok lagi, ya. Jadi begitu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan semua para kader ini senantiasa sehat selalu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi khususnya peranan untuk Pak RT 1 sampai dengan 15, marilah kita bentuk jumantik mandiri. Jadi bukan di wilayah warga saja Bu, mungkin dari sekolah itu akan dibentuk jumantik mandiri. Siapa keluarga adalah para siswa. Mungkin nanti akan direncanakan di Pak Lura ya, akan direncanakan untuk jumantik mandiri untuk di sekolah-sekolah. Cukup sekian sambutan saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini ada 6 titik yang 6 titik berarti kalau dari 100 rumah berarti 94. Kalau kurang dari 100 rumah tadi saja berarti kurang dari 94. Berarti beresiko itu bukan berarti pasti kena ya Bu. Tetap fungsi dari jumantik adalah mengevaluasi kegiatan jumantik mandiri di rumah masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan ditemukan titik, bukan berarti ibu-ibu jumantiknya salah gitu, nggak ada yang salah sih. Jadi ibu-ibu jumantik setelah ketemu jentik panggil tuan rumahnya, panggil punya rumah, jadi dikasih tahu ditemukannya di sini.
Jadi tolong lebih diperhatikan lagi sama yang punya rumah. Alhamdulillah untuk pesanggrahan di bulan ini belum ada kasus. Alhamdulillah bulan Juni itu ada 2, bulan 1. Juni itu terakhir di sini di RT 2 ya Bu ya. Terakhir di RT 2 yang dari BD RT 2 berarti di Semarang RT 2. Jauh ya. Oh di depan ya. RT 2 RT 2 itu berarti sama 4 beda juga sih. Nah itu yang harus diwaspadai, mudah-mudahan jangan sampai ada penularan DBD di sini. Jadi bukan masalah yang kenanya gitu, misalnya ada satu warga yang kena DBD, itu bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah nantinya setelah satu yang kena, itu apakah ada warga lain yang tertular gitu ya Bu. Jadi selain penyakitnya yang berbahaya, DBD itu sendiri adalah penularannya yang bisa cepat, apalagi kalau dilihat dari hasil PSN hari ini itu ada 6 tempat yang ditemukan jentik, berarti beresiko penularan. Memang kalau misalkan dari kesehatan itu dari puskesmas itu APD itu bukan berarti buruk gitu, tidak, tapi beresiko. Jadi beresiko itu rawan gitu ya, jadi bukan baik buruk, tapi rawan atau tidaknya suatu wilayah untuk penularan DBD, bukannya apa ya, bukan terjangkitnya, tapi penularannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau misalkan ada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita yang terindikasi atau kira-kira ini gejalanya mirip-mirip mengarah ke DBD, itu tolong segera diingatkan atau diajak untuk langsung berobat sebelum terlambat. Ya, karena ketika demam itu, kalau DBD sih biasanya demam 3 hari, nah setelah itu turun. Nah setelah turun itu si pasien itu atau si orang itu sudah bisa menularkan. Jadi tidak harus itu ada dari rumah sakit atau dari puskesmas atau dari Pasienkes, yaitu diagnosanya udah DBD dulu baru bisa menularkan, tidak. Jadi ketika tubuh kita sudah virus DBD itu sudah bisa menularkan kepada nyamuk, dan nyamuk itu sudah bisa menularkan kepada orang lain. Gitu ya. Jadi selain nyamuknya yang harus diperhatikan adalah penderita ini. Jangan sampai digerumuni nyamuk. Kalau misalnya penderita digerumuni nyamuk, berarti makin banyak nyamuk yang membawa virus DBD-nya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tetap semangat untuk menjaga lingkungan kita dari DBD. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan rutin ya, kegiatan rutin PSN 30 menit. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan keharibaan kejinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kegiatan pelaksanaan PSN di lingkungan RW 1, Pak Maturo, sebagai RT-nya, terima kasih. Mudah-mudahan tadi ya, kegiatan ini kan kegiatan dari zaman dulu, ya, kegiatan dari zaman dulu, bukan kegiatan karang-karang ini doang. Jadi masih saya kecil juga yang namanya Jumantik udah ada, ya. Jadi kerjaannya sebenarnya udah tahu, ya. Gitu. Memang intinya ya tadi. Makanya dinyanyiin ya Jumantik mandiri. Jadi begitu ya, putra kemana juga intinya yang itu ya, karena disitulah kunci utama dari keberhasilan program apapun ya. Jadi tantangan buat kita semua ya, tantangan buat kita semua bagaimana kita merubah karakter warga kita yang begitu menjadi warga yang mandiri untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Untuk hal itu semua bisa berhasil ya, kembali lagi kepada ya kita
juga dan juga warga masyarakat kita semuanya. Kita lemah, kita kagak semangat, apalagi dia kan begitu warga yang menjadi fokus kerja kita. Kalau kita semangat, dia nggak semangat, itu masih bisa tarik ya. Tapi kalau kita yang nggak semangat, ya apalagi dia gitu, apalagi warga masyarakat kita. Jadi kita harus tetap semangat terkait kegiatan PSN ini. Nah, Bapak dan Ibu, di kesempatan ini juga saya ingin mengumumkan ada sebuah apresiasi buat RT RW ya. RT RW ini kemarin jam 1 ya ada arahannya. Ada lomba adminduk ya. Ada lomba adminduk di DKI Jakarta ini. Masing-masing RT nanti dari RW, misalkan ada RW 1 nih, RT berapa yang diusulin ya, yang diusulin paling cakep administrasi kependudukannya. Jadi masing-masing RW mengirimkan satu RT ngusulin ke kelurahan sebagai RT terbaik adminduk ya. Ini hadiahnya keren ya, hadiahnya keren. Kalau saya dengar hadiahnya umroh ya, RT-nya umroh, RW-nya umroh. Nah, ini saya dengar itu ya. Jadi program adminduk yang dari kemarin-kemarin kita gembor-gemborin itu, ini berujung di sini ya. Kalau kemarin dari saat kita gembor-gembor itu, kita orang-orang ya, kita oyak-oyak dan dulu masalah adminduk. Kalau itu RT itu mengikuti staf-staf itu dari dulu sampai ke aplikasi data warga itu ya. Itu saya rasa semua RT harusnya sudah bisa mewakili masing-masing RW-nya ya. Jadi itu lomba yang sekarang mungkin menjadi sebuah lomba yang ya cukup keren ya, cukup keren karena apa? Ya hadiahnya lumayan kan gitu. Dan udah gitu ini terkait kependudukan. Kependudukan itu kan mencakup semuanya ya. Rapinya kependudukan, rapinya bansos juga, rapinya bantuan-bantuan pemerintah, rapinya program-program pemerintah. Jadi begitu. Kuncinya melihat adminduk ini ya. Kalau adminduk rapi, nanti warga yang di sini yang memang berhak memperoleh bansos ya, jadi dapat gitu. Nah kalau sekarang kejadiannya banyak fenomena, benar nggak? Terkait data-data tersebut. Ada yang saudaranya di sono, ada yang emaknya di sono, ada gitu dah ya. Ada yang numpang ke sini. Ini siang teh anak gua ya, banyak dah yang gitu-gitu ya. Jadi iya tanda tangan juga RT ya, tanda tangan juga. Nanya juga si Malura, gimana? Oh gimana lu coba? Jadi apa lingkaran apa itu ya? Yang susah kita jadinya ya. Apa siklusnya susah dirubah ya. Kalau kita mau benar, pengen banget benar. Cuman kembali lagi ke suatu situasi saat ada warga kita yang berhak dapat, dia kagak dapat, bingung lagi RT, benar nggak? Nah itu ya, makanya adminduk itu adalah kunci. Kalau kita tegel, kita tegas terkait hal itu, insya Allah tuh yang Pak RT khawatir warganya yang harusnya dapat tapi dia nggak dapat, itu bisa terhindari ya. Bapak dan Ibu, kenapa ini dilombakan? Karena adminduk ini mempengaruhi tadi sosial ya, bantuan sosial. Bantuan sosial di Pemda DKI ini 30% APBD DKI itu terserap buat hal seperti itu. Itu kan banyak warga lain yang orang Tangerang juga pakai itu. Padahal kan Tangerang harusnya orang Tangerang yang ngurusin, bener nggak? Nah itu kan terjadi 30% anggaran DKI itu buat kegiatan-kegiatan yang tadi seputaran KJP, bansos dan lain-lain. Itu sekali lagi penting buat kesejahteraan warga yang ada di DKI Jakarta. Jangan kita biarin orang Tangerang pakai dana APBD itu, APBD DKI itu nantinya akan mempengaruhi kebutuhan daripada warga kita sendiri. Jadi begitu ya pola pikirnya. Kalau kita biarkan itu terus terjadi, kita akan memberikan peluang pada warga kita yang berhak tidak mendapatkan bantuan tersebut. Jadi itu harga matinya ya. Kita bersiap ada warga kita yang nggak dapat bantuan itu padahal dia berhak, kalau kita melindungi data-data administrasi kependudukan yang memang bukan menjadi hak daripada orang tersebut. Kalau adminduk ini kita rapiin, insya Allah nantinya kedepannya dengan satu data yang dicita-citakan pemerintah akan lebih mensejahterakan warga yang ada di lingkungan kita sendiri ya, bukan di luar-luaran, lingkungan kita sendiri. Ya dari sekarang
Pak RT, ini yang ada bininya RT, ya kan? Bilangin sama Pak RT-nya, udah rapi belum tuh begituannya. Nanti Pak LMK sampai sama Pak RW-nya, ada lomba beginian, ya. Nanti dikasihnya kayaknya di 17 Agustus nih pialanya, ya. Karena kan ini lomba dari sekarang nih. Nanti dikasihnya di Solo, di Monas, ya, di hadapan seluruh dunia, ya. Seluruh dunia. Iya, itu mungkin yang paling penting ya untuk saat ini, untuk diketahui kita semua, biar nantinya admin kita menjadi tertib, ya, tertib sesuai dengan kondisi realita yang ada di lingkungan kelurahan kita. Itu aja mungkin Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Hari ini marilah sama-sama kita akhiri atau kita tutup acara kita ini dengan pembacaan doa, karena kita mesti berkabung ya. Saudara kita Ibu siapa? Rosita Nawis dari RT 4 ya. Pada Allah Subhanahu Wa Taala itu di Sayyidul Ayam ini di hari Jumat dan penutupan ini mari kita kirimkan Fatihah. Mudah-mudahan almarhum Ibu Rosita binti Adam Allah yang berkat kita Allah Subhanahu Wa Taala diangkat segala ajar kuburnya, diterima segala ibadahnya, dan ditempatkan di Allah yang sebaik-baiknya, dan di alam kuburnya diberikan itu Allah min riyadil jinan. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jauhillahi awmul Fatihah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi ajma'in bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.